Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini terkait tim Jokowi ya, tim Pak Jokowi yang berhasil menangkap basah, yaitu para provokator atau para pemfitnah, ya kan. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa, nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Karena gini Bang, Spanduk yang mengatakan isinya bahwa kepengurusan sekarang ini ilegal, itu ya, maksudnya? biasalah yang kayak gitu. Bang. Nah, Tadi itu gimana dari tentang mereka. Jadi spanduk gini, itu gimana? saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik, Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya. Gitu loh. Mereka pasang, mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu. Jembatan Latu Harhari ya, di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini. Ya orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, habis itu lu yang viralkan ya. Nah, termasuk mereka bagi brosur waktu dinasti politik itu di Car Free Day. Yang membagikan ya anak-anak, ya aku kenal semua, anak-anak teman-teman semua gitu loh. Jadi mereka sendiri yang berbuat Bang. Termasuk masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Kami dulu bikin acara Nusantara Bersatu yang Ganjar rambut putih Pak Jokowi bilang itu. Yang menggergaji kami ya mereka Bang. Oh, siapa itu mereka itu? Ya mereka ini kan waktu itu Mbak Puan kan mereka nggak mau Mas Ganjar menjadi capres. Ada Mbak Puan. Ya kawan-kawan partai banteng panik, banteng mabok inilah Bang. Gitu loh. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal karena otaknya terus dia punya operator lapangan kan saya kenal semua. Saya orang lapangan. Jadi maksud gitu. Bang Silver masalah spanduk ini ya? Iya. Spanduk yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDIP yang sekarang itu ilegal karena tidak itu mereka sendiri yang masang. Berarti mereka yang pasang, mereka yang videokan, mereka yang viralkan. Oh aneh juga ya. Ya begitulah Bang. Bang Sil yakin itu ya? Itu yakin. Modusnya seperti itu. Iya. Berarti kita terkecoh semua dong ya? Oh iya. Gitu. Bisa ditelusuri kok orang-orangnya siapa aja tuh. Oh. Gitu loh Bang. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, saya lihat ya dari penjelasannya Bung Sylvester ini, rasanya Pak Jokowi ini selalu jadi kambing hitam dari orang-orang yang dia percaya malah sebenarnya. Makanya kan kemarin kan kawan-kawan juga waktu saya ketemu Bapak, kawan-kawan minta, Pak proses hukum dong, gitu kan. Tapi Bang, aduh ini orang memang Mulyono ini Bang, memang mulia, mulyo. Cocok. Saya bilang kan, Pak, ini kawan-kawan minta Bapak bikin laporan karena kan ini delik aduan dan sebagainya. Nggak boleh orang yang melaporkan. Ya, jadi jangan ada yang bilang dia nggak bisa dijerat kayak Rocky Gerung dengan bodohnya dia bilang, wah saya kan nyinggung presiden ini satu goblok banget dia nggak ngerti hukum Bang. Ini delik aduan. Kalau Pak Jokowi lapor masuk semua ini Bang, nggak ada ampun, gitu loh. Nah, jadi saya bilang Pak, ini kawan-kawan mintanya Bapak proses hukum, melaporlah Bapak difitnah mengenai 3 periode, mengenai segala macam mengambil alih PDIP, segala macam korupsi gitu loh. Terus Bapak bilang, Mas, nggak usah gitu loh. Kan Mas tahu, saya dari dulu juga dibilang antek PKI, anak Gerwani. Ingat nggak? Kan waktu itu kan yang melaporkan tabloid Obor Rakyat di Mabes Polri termasuk saya ikut menemani kawan-kawan waktu itu 2014. Silver ingat nggak waktu itu Obor Rakyat? Oh iya Pak. Terus Saracen yang mereka Saracen itu suatu komunitas media sosial yang menyerang Pak Jokowi. Terus dia dibilang Hubertus, dibilang kafir lah, Cina lah, segala macam. Juga ijazah palsu. Ijazah palsu. Kan ijazah palsu udah diputus pengadilan bahwa yang udah masuk penjara. Udah masuk penjara. Tapi kenapa masih didaur ulang terus? Ini kan sakit otak kawan-kawan ini. Jadi
Bang Silverster ingin mengatakan bahwa yang disampaikan Bu Mega dalam hari ulang tahun tadi itu bahwa ada nih ya kan. Nggak ada. Siapa yang mengambil alih PDIP dan mengganggu menjelang Kongres itu sebenarnya itu diarahkan ke Pak Jokowi dan itu Bang Sil clear membantah itu. Iya, Pak Jokowi gini loh. Saya kan ngomong waktu Pak Jokowi bilang nggak akan masuk partai, saya bilang Bapak, Pak benar sekali. Karena kan Bapak sudah mencapai tingkatan di politik itu atau secara pribadi Bapak sudah selesai, sudah sempurna lah, ya kan dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, terus mengendorse Prabowo Gibran jadi gitu loh. Termasuk teman-teman yang kemarin di pilkada banyak yang menang di endorse Pak Jokowi. Saya pikir udah kalau masuk partai lagi kan turun Bang. Iya, iya. Terus kalau Bapak masuk partai lagi kan berarti umpama masuk di Golkar, berarti kan hanya punya Golkar. Iya. Atau masuk di PAN, berarti kan hanya punya PAN, atau di Gerindra, ya kan, ataupun di PSI. Walaupun semuanya memberikan karpet merah gitu loh ke Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, ya saya lebih tenang kumpul sama keluarga dan juga yang penting saya tetap bisa bertemu masyarakat. Jadi kalau saya lihat kekuatan Pak Jokowi ini bukan di partai politik, Bang. Tapi ini orang salah. Banyak orang salah bahwa berpikir bahwa dengan adanya partai politik itu segalanya. Enggak. Makanya Pak Jokowi juga ngomong mungkin partai perseorangan itu mungkin ya. Hanya kemarin kita nggak ngomong. Karena kekuatan Pak Jokowi adalah ketika beliau energinya ini bertemu dengan rakyat, bertemu dengan untuk contohnya dulu dengan relawan, ya kan? Biasa kan Pak Jokowi dipermalukan Bu Mega ataupun segala macam, dibilang petugas partai lah, ini nggak ada apa-apanya lah. Habis itu kumpulin, kalau nggak ada saya bukan siapa-siapa. Habis itu kan Pak Jokowi kumpulin relawan, ingat nggak Bang? Nah ini yang kadang-kadang orang lupa yang kayak begini. Kalau kami yang sering berhubungan dengan Pak Jokowi tahu kebiasaan Pak Jokowi gitu loh. Jadi kembali lagi kalian jangan sombong karena punya partai. Pak Jokowi enggak. Orang Pak Jokowi ini nggak punya partai tapi bisa mengatur, istilah bukan mengatur ya. Tapi semua partai ini ada apa-apa minta arahan dari Pak Jokowi. Gitu loh Bang. Ini kan hebat gitu loh. Ya kan? Nah, selain itu Pak Jokowi juga menyampaikan ke Bang Sil nggak waktu ketemu minggu lalu di kediaman ya, gara-gara itu kemudian hubungan beliau dengan Pak Prabowo terganggu nggak sih? Menurut Pak Jokowi ya? Nggak ada ya, baik-baik saja. Pak Prabowo merasa, oh kalau gitu bahaya juga nih Pak Jokowi. Ada laporan OCCRP, ya kan ada tuduhan dari PDIP mau obok-obok, ya kan seolah-olah Pak Jokowi tetap melakukan aktivitas politik nih. Jadi gini. Apakah Pak Jokowi merasa Pak Prabowo sekarang berubah gitu loh. Jadi gini Bang, gitu ya? gini. Pak Jokowi kemarin ngomong bahwa Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari beliau. Oh. Itu pengakuan Pak Jokowi. Jadi clear dulu nih, ya kan? Dari situ aja kita clear dulu bahwa tidak ada masalah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Contohnya waktu itu kan saya pernah ngomong ke Abang, Pak Jokowi bilang, Mas, nanti saya mau ketemu, waktu saya mengantar Pak Jokowi tanggal 20 Oktober di Solo ya, sampai rumahnya, kan saya pernah ngomong ke Abang bahwa seminggu lagi Pak Jokowi akan ketemu Pak Prabowo. Dan benar Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Setelah itu Pak Jokowi diundang Pak Prabowo makan di Kertanagara. Sebelumnya kan Pak Prabowo ketemu Pak SBY juga kan. Nah, di sini kan kita lihat memang tidak ada masalah gitu loh. Nah, jadi memang hubungan sama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini baik-baik saja. Hanya kan Pak Jokowi juga merasa bahwa Pak Prabowo ini kan juga sibuk sebagai presiden gitu loh. Jadi beliau menyadari bahwa ada hal yang lebih besar yang Pak Prabowo urus buat bangsa dan negara kita. Gitu loh. Jangan sampai contohnya ya kan saya bilang waktu Pak Jokowi mau pulang tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo itu berkeras akan mengantarkan Pak Jokowi ikut naik pesawat ke Solo. Bahwa beliau yang akan mengantar, tapi Pak Jokowi bilang, Mas Prabowo, ini ngomong ke saya ya, Mas Presiden, ya sudah biar aja saya pulang sendiri.
Akhirnya Pak Prabowo memutuskan Panglima TNI dan Kapolri yang mengantar Pak Jokowi ke Solo. Jadi gak ada keluhan atau semacam menyampaikan cerita ke Bang Sil di Solo kemarin itu, Pak Prabowo sekarang agak berubah dengan saya masih ada seperti itu ya, nggak ada ya? Karena kan kita tahu PDIP ini kan mencoba terus membentur-bentur kan nih antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan gitu. Pak Prabowo makan siang apa malam di Kertanegara juga baru hitungan berapa bulan yang lalu gitu loh. Dan memang kan Pak Jokowi ini juga nggak mau ganggu ke kegiatan kenegaraan Pak Prabowo kan gini Bang, maksudnya kan presiden ini kan sudah diatur Bang protokolnya kapan begini apa segala macam, kunjungan ke luar negeri segala macam gitu. Masa Pak Jokowi mau ganggu terus juga kan mungkin beliau nggak enak gitu loh Bang. Jadi nggak ada masalah. Jadi gini, Pak Jokowi kemarin saya ketemu itu ngobrol sama saya ketawa-ketawa, terus ada juga sedihnya. Kalau sedihnya itu maksudnya kita cerita lah ya kan, ada orang yang istilahnya yang saya lah yang sedih sebenarnya. Pak Jokowi mah ketawa-ketawa aja gitu. Saya bilang, Pak ini keterlaluan. Udah biar Mas gitu. Tuhan itu nggak tidur ya kan. Toh akhirnya ketika gini loh, mereka bilang Mas, mereka memfitnah saya kan dari dulu. Toh saya bisa 2 kali loh jadi presiden. Tuh. Jadi dia bilang Mas, Tuhan itu Gusti Allah boten sare, bahasa Jawanya. Saya masih ingat itu, gitu loh. Jadi ketika beliau difitnah, beliau 2 kali jadi presiden. Dan memang kita melihat dipilih rakyat loh. Selama 2 periode itu memang fitnahnya nggak berhenti. Ibu Megawati mau ngomong kayak apapun belum pernah dipilih oleh rakyat. Gitu loh. 2 kali maju pilpres juga ya kan? Iya. Dipilih oleh siapa? Karena Gus Dur mundur kan? Enggak. Artinya Bu Mega kan 2004 maju, 2004, kalah kan? 2009 maju, kalah juga. Kalah gitu loh. Pak Jokowi 2014, 2019 menang, kan gitu loh. Nah, oke. Menang nggak pakai uang lagi di satu. Jadi poin saya ada orang yang ngumpulin uang untuk Pak Jokowi. Kan kita melihat selama ini upaya dari faksinya Hasto atau PDIP ini mencoba untuk membenturkan terus nih antara Prabowo dengan Pak Jokowi, ya kan? Dan kemudian juga bahkan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini salah satunya juga karena yang menghalangi adalah Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi tidak sekerdil itu, Bang. Sebagaimana yang dilansir juga oleh Koni Bakri ya kan? Enggak. Ya nggak pernah sih membahas itu. Tapi gini, kalau kita lihat kan gini loh. Dari kawan-kawan Gerindra termasuk Pak Hasim, Bang Dasko kan sudah membuka diri ke PDIP gitu loh. Tapi kan dari PDIP sendiri kan nggak gayung bersambut Bang. Tapi memang kalau melihat karakternya si ibu ya kan, bagaimana beliau sama Gus Dur yang begitu kawan akhirnya nggak pernah ketemu lagi ya kan, Pak SBY. Terus sekarang lagi Pak Jokowi. Menurut saya permasalahannya bukan di Pak Jokowi atau Pak Pak Prabowo untuk ketemu. Ya permasalahannya di Ibu Banteng sendiri gitu loh. Karena gini Bang, yang saya bilang tadi bahwa oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.